Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu kita syukuri nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih lagi ada salah satu nikmat yang dimana nikmat ini kita jumpai pada hari ini, namun banyak sekali saudara muslim kita yang tidak mendapatkannya pada hari ini. Nikmat itu ialah nikmat masih hidup sampai sekarang, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah nanti malam kita akan memasuki fase terakhir di bulan Ramadan, fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menguatkan amalan-amalan mereka, menguatkan bacaan Al-Qur'an mereka, meningkatkan segala sesuatu yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita ikuti. Mengapa demikian? Karena Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Maka perlu kita manfaatkan waktu yang sebentar lagi ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara meningkatkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Salah satu ibadah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf adalah salah satu ibadah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita mencontohi apa yang dilakukan oleh para sahabat, meningkatkan amalan kita, bacaan Al-Qur'an kita dan lain sebagainya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwasanya usia umat Nabi Muhammad ialah usia yang paling pendek di antara umat-umat yang lainnya. Ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang umurnya puluhan ribu tahun. Masya Allah. Namun umat Nabi Muhammad usianya ialah berkisar antara 50 sampai 70 tahun. Namun ada salah satu malam di mana yang malam ini merupakan malam yang lebih baik daripada usia Nabi Muhammad itu sendiri, usia umat Nabi Muhammad itu sendiri. Usia umat Nabi Muhammad ialah antara 50 sampai 70 tahun. Rata-rata 60 tahun. Namun ada satu malam di mana apabila kita mendapatkan keberkahan malam ini, kita beribadah itu seakan-akan kita beribadah melampaui usia rata-rata dari umat Nabi Muhammad. Malam itu ialah malam Al-Qadar, atau biasa kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang malam ini, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 1000 bulan setara dengan 83 tahun. 83 tahun ini lebih banyak dari 60 tahun rata-rata usia umat Nabi Muhammad. Dan bukan setara apabila kita beramal dengan amalan-amalan soleh di malam Lailatul Qadar ini atau di malam kemuliaan ini, maka yang kita dapatkan itu bukan setara dengan 83 tahun. Namun Al-Quran sebutkan khairun, lebih baik daripada 83 tahun, bisa lebih. Maka dari itu marilah kita meningkatkan amalan-amalan kita, khususnya di 10 malam terakhir ini, dalam rangka kita salah satu tujuannya ialah mencari malam Lailatul Qadar, memburu malam Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah menunjukkan cara untuk mencari keberkahan di malam Lailatul Qadar ialah dengan cara mencarinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Lalu bagaimana apabila kita beribadah selain di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil? Ini adalah hal yang tidak mengapa. Karena sebenarnya pada dasarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mulia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sesuatu yang mulia juga, dan terlebih lagi di malam-malam ganjilnya. Jadi bukan sekedar kita beramal di malam ganjilnya saja, namun di malam genapnya pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sesuatu hal yang mulia juga. Dijelaskan juga oleh para ulama dalam rangka para ulama menjelaskan bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar ini.
yaitu dengan cara mengumpamakan apabila ada orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tepat pada malam itu ialah malam Lailatul Qadar, maka ia seakan-akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 83 tahun, lebih dari 1000 bulan. Apabila ada orang yang mengaji 1 juz atau mungkin 10 juz pada malam Lailatul Qadar, maka ia seakan-akan mengaji 10 juz lebih banyak daripada 83 tahun atau 1000 bulan. Maka dari itu marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya sekadar pada malam ganjilnya saja, namun semua malam 10 terakhir di bulan Ramadan kita tingkatkan. Karena pada dasarnya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang mulia, terlebih lagi pada malam ganjilnya. Maka dari itu sekali lagi marilah kita tingkatkan ibadah kita 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya menutup kultum singkat ini, saya akan menceritakan satu kisah di mana beberapa malam lalu ketika saya tarawih di salah satu masjid, ada seorang pemuda yang mendatangi saya dan mempertanyakan beberapa hal sebelum sholat witir. Kemudian setelah dia mempertanyakan sesuatu kepada saya bertanya balik, "Ya akhi, tadi antum sholat isya di sini apa di rumah?" Saya tanya begitu karena ketika saya sholat isya saya tidak melihatnya. Ketika tarawih saya melihatnya. Maka dia berkata sambil senyum, dia mengatakan, "Saya sholat di rumah tadi," katanya. "Oh, sholat di rumah." Maka saya menjelaskan salah satu hadis yang inti penjelasannya seperti ini. Apabila sida sholat tadi isya di sini, maka pulangnya sida mau tidur, entah sida mau ngapain, asal jangan maksiat, maka dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa malamnya dianggap ibadah. Maka saya insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, asalkan saya ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, pulangnya ini saya tidur pun saya dianggap sedang sholat. Saya bilang begitu. Saya dianggap sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sida pulang sekarang, mohon maaf saya bilang. Sida pulang, ya dapat pahala tarawihnya, dapat pahala witirnya. Namun sampai sini saja. Hadisnya adalah hadis yang sahih, "Man qoma ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu baqiyatu lailatin." Siapa yang sholat bersama imam, yang ini dimaksudkan adalah sholat isya. Jadi maksudnya di dalam bulan Ramadan ini adalah siapa yang sholat berjemaah bersama imam, kemudian hatta yansharif sampai selesai. Sampai kapan berjemaah di sana itu selesai. Maksudnya dilanjutkan sampai tarawih, dilanjutkan sampai witir. Kutiba lahu baqiyatu lailatin. Maka sisa malamnya itu akan tercatat seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita perbanyak ibadah kita khususnya di 10 malam terakhir ini, dan jangan kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita buru semua fadilah yang ada di bulan Ramadan ini, semua keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, khususnya 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, dan semoga kita semua mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beribadah di malam Lailatul Qadar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.